Om Swastiastu. Salam Bhinneka Tunggal Ika. Terima kasih saya ucapkan pada Anda yang telah menyimak video-video saya. Dan terima kasih saya ucapkan kepada Anda yang telah mensubscribe channel Dokterku dari Bali. Semoga menjadi sahabat untuk sehat yang lebih baik. Kali ini merupakan video yang ke-29 yang akan membahas tentang berolahraga yang cerdas. Berolahraga yang cerdas. Nah, tentu kita bercermin beberapa kasus karena berolahraga tergeletak di lapangan, akhirnya tidak bisa ditolong. Karena olahraga, pingsan, tapi syukur masih bisa ditolong. Nah, tentu ini ada kesalahan, sahabatku. Ya, untuk itu mari kita berolahraga yang cerdas. Nah, yang pertama tentu kita melihat dari usia. Jadi, usia kita. Ya, tentu kalau usia masih muda, bebas berolahraga yang berat, silakan. Ya, berolahraga, semua jenis olahraga silakan. Yang Anda suka. Intensitasnya juga Anda tingkatkan, mungkin tidak ada masalah. Karena Anda masih muda, tentu walaupun masih muda, karena Anda sehat. Tidak ada problem-problem yang lain. Nah, ini baru faktor usia ya. Kita anggap faktor usia yang sehat tentunya. Beda dengan orang yang sudah berumur 50 tahun ke atas misalnya. Harus dikurangi yang namanya olahraga permainan ya, yang kompetitif. Itu harus dikurangi. Atau di stop kalau bisa. Ya. Stop kalau bisa. Ya, kompetitif atau permainan. Apakah bulu tangkis, basket, sepak bola, futsal, ya, dan lain-lain. Itu harusnya di stop. Yang sudah berumur, anggaplah 50 tahun ke atas. Tentu bagaimana kalau hobi? Yang namanya hobi, seperti saya misalnya, suka main bulu tangkis, umur sudah hampir 60. Ya, tentu harus cerdas di sini karena kita tidak bisa berhenti karena hobi, senang. Nah, tentu kalau kita ke lapangan dalam keadaan bugar, kemudian pastikan diri kita tidak ada masalah, ya, nanti saya akan sampaikan. Dan tentunya kita santai di lapangan. Jadi kita ke lapangan dalam keadaan bugar. Kita tahu tekanan darah kita tahu, detak jantung kita tahu baik-baik saja. Kemudian kita lakukan pemanasan yang baik. Kemudian kita happy saja dalam permainan, jangan mengejar harus menang. Kalau lawannya tangguh, juga fatal kalau kita ikuti. Ya, cari lawan yang tidak tangguh, itu mungkin ya, yang selevel, ya. Cukup bermain double misalnya dalam bulu tangkis. Tentu bila ada masalah, segera keluar lapangan. Ya, nanti akan saya sampaikan sejelasnya. Itu maksudnya olahraga yang cerdas untuk saya misalnya, kelompok umur sudah 50 tahun lebih, namun tidak mau berhenti dengan permainan yang kompetitif, contohnya bulu tangkis. Ya terpaksa. Harus kita lakoni, tapi dengan cerdas. Ya. Sekali aja main dah cukup. Kita masih bugar. Tapi kalau memungkinkan, kita bugar sekali, yang tadi tidak dapat keringat, boleh yang kedua kali. Tetap happy dan santai dalam bermain. Ya tentu bila ada masalah di dalam lapangan yang kita rasakan, ya keluar dari lapangan dengan segera. Sehingga tercegahlah dari masalah.
Maka tercegahlah dari masalah sampai jatuh di lapangan. Jangan sampai terjadi. Ya. Rasa kunang-kunang aja ya keluar, apalagi tidak enak di dada ya. Rasa panas, berat di dada, keluar cepat. Oke, nanti akan saya bahas lebih lengkap. Itu baru faktor umur. Yang kedua berdasarkan kondisi kesehatan kita atau kondisi penyakit kita. Ya, tentu kalau ada tekanan darah tinggi, ada kencing manis, ada penyakit yang lain yang melemahkan tubuh, ya tentu olahraganya sederhana. Tetap perlu bergerak. Apakah jogging atau jalan kaki, tapi rutin dilakukan. Yang ringan-ringan saja, tapi tetap harus berolahraga, harus bergerak, sesuaikan dengan penyakit Anda. Karena olahraga ini perlu untuk kebugaran Anda. Makanya di dalam germas, itu kita harus bergerak minimal 30 menit dalam sehari. Itu syarat daripada gerakan masyarakat sehat atau germas. Tentu bergerak termasuk olahraga plus gerakan-gerakan kita saat bekerja. Itu 30 menit syaratnya. Yang ketiga, ketahui kondisi Anda. Ya, sudah saya sampaikan tadi, tekanan darahnya harus bagus. Ya, baru kita berani melakukan aktivitas olahraga yang lebih kencang ya, lebih keras. Harus tensinya bagus. Detak jantung juga bagus. 60 sampai kalau bisa 60 sampai 80 kali per menit dalam keadaan santai. Dan teratur detak jantungnya. Kalau detak jantungnya rendah, hati-hati. Ya, atau detak jantungnya di atas 100, apalagi tinggi sekali, hati-hati. Itu harus tahu detak jantung Anda sebelum Anda berolahraga. Harus normal, memang normalnya 60 sampai 100 kali per menit dalam keadaan santai, istirahat. Tapi kalau bagus itu 60 sampai 80 kali per menit dalam keadaan santai. Itu Anda bugar sekali. Hati-hati kalau detak jantungnya di bawah 60, di bawah 50, atau di atas 100. Apalagi tidak teratur, hati-hati. Ya, jangan pilih olahraga yang kencang-kencang ya. Atasi bila perlu problem Anda dulu. Kemudian bagaimana kondisi Anda? Ukur tenaga saya dalam keadaan fit hari ini. Dalam keadaan bugar. Oh, saya akan berolahraga, ya silakan. Tapi kalau sudah merasa lesu ya, apalagi ada gangguan kesehatan, jangan berolahraga. Justru dalam keadaan sehat kita rajin berolahraga, dalam keadaan kita gangguan kesehatan beristirahat, tidur, beristirahat. Ya, banyak orang yang dalam keadaan sakit, mungkin dengan olahraga dia akan cepat baik. Itu menurut saya keliru. Memang Anda dalam keadaan sakit itu perlu istirahat, sahabatku. Sehingga Anda cepat pulih. Setelah sehat, rajinlah berolahraga untuk mempertahankan kebugaran Anda, untuk mempertahankan kesehatan Anda. Rutin. Apakah setiap hari? Boleh. Ntar sebentar. Apakah 3 kali dalam seminggu? Boleh. Ada rumus yang mengatakan olahraga itu 3 kali dalam seminggu. Dalam sekali olahraga 30 menit. Kalau lari misalnya 3 kilometer. Ada rumus seperti itu. Tapi menurut saya santai-santai aja. Setiap hari boleh. Di halaman rumah. Lari kecil kah? Atau jalan yang agak cepat? Di halaman rumah kita? Boleh lakukan rutin setiap hari. Mungkin waktunya tidak panjang ya. Mungkin 15 menit sampai 30 menit. Apalagi tidak berat. No problem. Justru bagus. Jantung Anda akan sehat. Pembuluh darah Anda akan bersih. Kebugaran Anda akan naik. Sehingga buktikan Anda telah bugar dengan detak jantung dalam keadaan istirahat 60 kali per menit sampai 80 kali per menit. Itu tanda Anda sudah bugar, hasil daripada olahraga Anda. Physical fitness Anda bagus, sehingga produktivitas kerja Anda bagus. Anda kuat dalam bekerja. Ya, kalau sudah kebugaran tubuhnya bagus. Nah, tentu yang Anda perhatikan berikutnya adalah sebelum berolahraga, ya minumlah air dulu ya yang cukup. Kemudian pemanasan yang bagus. Semua otot di stretching, sendi-sendi digerakkan yang cukup. Pemanasan yang cukup.
baru mulai aktivitas olahraga. Sebab kalau tidak ada stretching, pemanasan yang bagus, nanti ada gerakan-gerakan yang ekstrim, itu bisa menimbulkan cedera. Ya, contohnya Anda belum menggerakkan pinggang Anda dengan bagus, begitu Anda mendadak ngambil bola, ya, bola bulu tangkis misalnya seperti ini, bisa sakit pinggang, sahabatku. Karena Anda belum stretching dengan baik pinggang Anda dan lain-lain. Kemudian Anda perhatikan kondisi saat Anda berolahraga. Sudah saya singgung tadi sedikit kan? Anda nilai kondisi Anda saat berolahraga. Anda sudah mengikuti step-step saya tadi, toh terjadi di tengah lapangan saat Anda berolahraga, entah saat Anda lari, entah saat Anda bermain bulu tangkis, atau bermain futsal, dan sebagainya, kok dada saya panas? Kok berat dada saya? Berhenti. Itu bisa saja tanda serangan jantung. Tanda dari sumbatan parsial di arteri koronaria jantung yang akan bisa menimbulkan serangan jantung. Segera keluar, segera keluar. Tenangkan diri Anda, istirahat. Cari oksigen. Cepat keluar, kalau di dalam gedung cari oksigen. Selanjutnya, segera Anda periksa ke dokter jantung. Selesaikan masalah Anda. Baru Anda boleh beraktivitas, berolahraga dengan sesuaikan dengan kondisi Anda. Ya. Anda merasa berkunang-kunang, keluar dari lapangan, atau Anda gampang sedikit terjatuh, itu Anda sudah lemah. Misalnya Anda bermain bulu tangkis, tahu-tahu raket Anda lepas, kemudian raket Anda mengenai badan Anda, itu artinya Anda sudah tidak bugar. Ya. Anda tidak fit dalam berolahraga. Ada kelemahan otot Anda di situ. Menunjukkan juga kelemahan secara umum. Tidak usah berolahraga, keluar saja. Termasuk perasaan tidak nyaman, apapun itu. Apa mual, atau apa yang lain. Ya. Keluar dari lapangan. Dan selama olahraga juga Anda harus minum. Itu juga setelah olahraga Anda juga harus minum apa? Maknanya. Dengan Anda minum sebelum olahraga, saat olahraga, dan setelah olahraga, itu akan membuat aliran darah Anda bagus, karena Anda bergerak, berolahraga, detak jantung Anda akan naik, sehingga tekanan pembuluh darah Anda meningkat. Dengan adanya air, semua kotoran-kotoran tubuh bisa dikeluarkan, dibersihkan. Sehingga pembuluh darah Anda bisa bersih. Itulah makna daripada olahraga. Di samping membuat jantung Anda kuat. Maka olahragawan itu detak jantungnya bisa di bawah normal. Misalnya 50 kali per menit, normalnya kan 60 sampai 100 kali per menit. Bisa 50 tapi normal, karena jantungnya kuat. Nggak perlu sering-sering memumpahkan darah. Push, 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 pelan aja. Sudah terpenuhi kebutuhan tubuhnya. Sehingga detak jantungnya dalam keadaan istirahat bisa di bawah 60 kali per menit. Bisa 50 kali per menit, itu normal. Karena jantungnya kuat. Tentu dia dalam keadaan sehat. Sahabatku, dalam berolahraga yang cerdas, saya juga tambahkan sedikit sahabatku, sesuai dengan moto saya. Sehat yang dekat, sehat yang sederhana, dan sehat yang murah. Ya, sehat yang dekat, ya rajin berolahraga di rumah aja. Ya. Cukup di rumah, supaya Anda bisa setiap hari. Tentu kalau kena matahari lebih bagus ya. Berolahraga kena matahari lebih bagus. Ya tentu intensitas yang cukup. Sehingga bisa setiap hari sahabatku. Walaupun hanya 20 menit, maksimal mungkin setengah jam, tapi rutin setiap hari dilakukan. Olahraga yang dekat. Ya murah, jelas murah, namanya lari kan. Dan sederhana. Ya, sederhana ya, lari juga termasuk sederhana ya. Tidak berat begitu ya. Lari kan tidak berat ya, beda dengan bulu tangkis ya.
tinju itu kan keras ya. Ini sederhana aja. Itu juga termasuk dalam kecerdasan berolahraga. Sebab kalau tidak cerdas, kalau hujan-hujan, tidak berolahraga, harus ke lapangan kan. Bahkan punya mindset harus dengan teman, baru semangat berolahraga. Kalau nggak ada teman, nggak berolahraga. Harus berolahraga ke lapangan. Nah, kadang nggak ada motor, nggak ada yang mengantar, nggak ada teman yang menemani, nggak ke lapangan. Hilangkan mindset seperti itu. Berolahraga di rumah saja. Bisa di dalam kamar. Kalau hujan-hujan ya di kamar saja. Putar video tentang aerobik. Atau lari di tempat saja. Dan lain sebagainya. Di dalam kamar. Setelah Anda stretching. Cukup. Nah ini rubah mindsetnya. Rubah mindset. Ya, rubah mindsetnya. Jadi demikian sahabatku. Ilmu ini sepele kelihatannya ya. Tapi menurut saya, Anda perlu perhatikan dengan baik. Ya, olahraga ingin sehat, ternyata olahraga memberikan masalah. Ya, olahraga bukan sehat yang didapatkan, tapi malah petaka. Jangan sampai seperti itu. Ya, sahabatku ya. Ya, mulai cerdas berolahraga. Oke, saya akhiri. Salam Bhinneka Tunggal Ika. Om Santi, 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 Om.